Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga pada hari ini kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ke-12 ya. Kita akan pelajari tentang zikir dan doa. Ya, pada kesempatan ini, pada pertemuan 12 ini ada 3 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan pengertian zikir dan doa, kemudian bisa menjelaskan manfaatnya zikir dan bisa menjelaskan tata cara zikir dan berdoa. Langsung saja, sebelumnya kita awali dulu dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa sih yang dimaksud dengan zikir? Zikir adalah dari kata dzakara yadzkuru dzikron. Ya, zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Sesuai di surat Ahzab 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Kemudian apa yang dimaksud dengan doa? Doa menurut istilah, menurut bahasanya dulu. Menurut bahasa adalah memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah memohon sesuatu atau memohon pertolongan kepada Allah. Tata cara berzikir. Zikir ini ada tiga macam ya. Zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan, zikir dengan ucapan. Apa yang dimaksud dengan zikir dengan hati? Zikir dengan hati itu mengingat Allah dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Jadi contoh zikir dengan hati adalah merenungkan ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, zikir dengan perbuatan adalah mengingat Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contoh zikir dengan perbuatan adalah melaksanakan perintah Allah apa nak? Sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada orang tua, ya, bekerja yang halal, menafkahi keluarga, menolong, membantu orang lain. Semua perbuatan, ya, semua perbuatan karena Allah, ya, ibadah atau perbuatan yang dilaksanakan karena Allah itu contoh zikir dengan perbuatan. Jadi contoh zikir perbuatan ini sangat banyak sekali. Nanti kalian buatkan ya contoh zikir dengan perbuatan, dengan ucapan ini sebanyak-banyaknya. Nanti ada tugas setelah ini. Jadi sekali lagi contoh zikir dengan perbuatan itu apa tadi? Sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik ke orang tua, belajar, menolong orang, bersedekah, bekerja, dan banyak perbuatan yang menunjukkan kebaikan dan menunjukkan yang tidak bertentangan Allah, dan karena Allah itulah zikir dengan perbuatan. Kemudian zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan itu mengingat Allah dengan cara mengucapkan lafat yang di dalamnya mengandung lafaz Allah yang telah diajarkan oleh Rasul. Jadi ucapan yang mengandung nama Allah dan Rasulnya itu zikir juga dengan ucapan. Oke, contoh zikir dengan ucapan. Misalkan apa ini? Kata-kata ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, kemudian ta'ajub, masya Allah, tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad, istighfar Allah, astaghfirullahaladzim, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, membaca ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran semua kalau kita baca itu zikir dengan lisan, contoh zikir dengan lisan. Kemudian manfaatnya zikir.
Dzikir ini banyak sekali manfaatnya, salah satu dzikir itu kalimat yang kita ucapkan itu adalah kalimat hidup yang bisa menghidupkan hati. Oke, jadi manfaat dzikir selengkapnya adalah bisa menambah rasa khusyuk, kemudian bagian dari rangkaian sholat. Jadi kalau habis sholat nggak dzikir itu sholatnya kurang sempurna ya. Kemudian pahala yang mulia sekali di sisi Allah, kemudian jalan masuk surga itu dzikir amalan terbaik di mata Allah. Kemudian diampuni dosa-dosa, kemudian semakin dekat dengan Allah, menambah rasa iman, termasuk sedekah, memberi ketenangan. Sekali lagi, jadi zikir itu kalimat yang hidup ketika dibaca itu memberikan ketenangan yang luar biasa. Kalian praktek nanti kalau lagi galau, lagi sedih, lagi khawatir, ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Hanya kalian dan hanya kita dan Allah saja yang tahu. Insya Allah hati jadi tenang sekali. Kemudian jauh dari sesat dan godaan setan. Jadi kalau kita zikir itu seperti ada lindungan magnet ya, ketika ada yang dekat ke dengan kita maka dia akan mental itu. Kemudian melembutkan hati, menaikkan derajat seorang, mendapatkan keutamaan sholat yang sungguh dan jalan istiqomah. Selanjutnya, tata cara berdoa. Tata cara berdoa memulai dengan membaca basmalah, kemudian dengan hamdalah dan sholawat, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doa akan dikabulkan. Dan berdoa dengan suara yang lembut. Kemudian waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang diijabah Allah adalah ada tujuh ya. Satu di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir. Itu di situ semua malaikat turun dan Allah setiap hari turun ke bumi untuk melihat siapa yang doa. Ketika mau doa di situ Allah kabulkan. Di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian setelah sholat 5 waktu dan waktu antara adzan dan iqomah, kemudian pada hari Jumat di antara dua khutbah, kemudian waktu seseorang sedang berpuasa, dan waktu seseorang dizolimi atau disakiti seorang ketika doa itu langsung Allah kabulkan. Kemudian waktu sedang bepergian. Itu saja pada pertemuan kali ini kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.